Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back di segmen analisa kripto. Teman-teman, di video kali ini kita akan bahas pertanyaan dari Jandri Kapa ya. Tolong bahas token Lina Bung. Thanks. Oke, kita akan coba untuk ulas hari ini. Token atau koin Lina ada di kisaran harga 143 rupiah ya, 143 rupiah. Hari ini market masih baru buka di hari Senin, cenderung lesu juga perdagangannya, dan kalau kita lihat Lina so far masih cenderung mengalami tren sedikit positif, ada kenaikan sekitar 1%. Kalau teman-teman belum tahu, Lina ini adalah sebuah project decentralized exchange. Teman-teman bisa dapat informasinya di CMC. Linear is a decentralized Delta One asset protocol capable of instantly creating synthetic asset with unlimited liquidity. Jadi bisa dibilang ini adalah sebuah project decentralized exchange. Nah, untuk teman-teman memudahkan mengetahui, jadi exchange atau tempat kita melakukan perdagangan mata uang ya, teman-teman, itu sama aja seperti Binance, toko kripto, Indodax, itu mirip seperti itu. Hanya saja kalau exchange yang saya sebutkan tadi itu adalah centralized, artinya dia dipegang oleh satu institusi. Jadi ada institusi tuh yang punya tugas untuk merawat, maintenance, mengembangkan exchange tersebut. Tapi kalau linear ini sifatnya decentralized, artinya dia dikuasai oleh komunitas. Ya, jadi ada banyak orang yang sama-sama memantau, ada banyak developer juga yang sama-sama punya kesempatan untuk progres di project ini. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, karena sifatnya desentral, tentunya ada beberapa kekurangan dan juga kelebihan. Biasanya untuk kelebihannya fee-nya sangat murah, teman-teman. Kekurangannya mungkin nggak ada customer service. Jadi kalau kita ada apa-apa, kita minta bantuan, ya harus kita cari sendiri tuh caranya bagaimana untuk menangani solusi tersebut. Biasanya project-project seperti DEX ini juga ada DAO-nya. Jadi dia ada kayak komunitas gitu di mana orang-orang bisa mengambil kesempatan untuk vote kalau ada kebijakan-kebijakan yang kurang lebih merugikan investor, itu bisa untuk direvisi ke depannya sehingga komunitas bisa mengubah bersama-sama untuk ekosistem dari project ini. Kalau kita perhatikan linear exchange itu bisa memperdagangkan koin-koin besar ya teman-teman. Ada fitur staking juga, ada fitur swap juga. Jadi teman-teman bisa untuk menyimpan aset kalian di wallet tersebut, di walletnya Linear ya. Terus projectnya ya seperti action-action pada umumnya. Kalau bagi saya sih DEX biasanya kita lebih melihat sama adopsi. Kalau semakin banyak orang yang menggunakan atau mengadopsi DEX tersebut, itu akan sangat-sangat bagus buat perkembangan DEX tersebut. Saingannya Linear ini banyak-banyak teman-teman. Ada AAV, ada PancakeSwap, Uniswap. Jadi ada banyak sekali sebenarnya kompetitor daripada Linear. Untuk harganya gimana? Kalau kita perhatikan di perdagangan sekarang, Linear udah turun nih sejak April tanggal 6 2023 kemarin sampai dengan sekarang 15 Mei. Jadi penurunan yang terjadi ini cukup menurut saya cukup konsisten ya, teman-teman. Dia turun dan memang karena kondisi market juga yang agak cenderung kurang begitu baik. Jika kita perhatikan Bitcoin sendiri sebenarnya udah turun juga, teman-teman. Ini sejak bulan April ya, tanggal 14 Bitcoin sebenarnya udah bergerak turun, dan sekarang posisinya Bitcoin lagi coba untuk balik naik ke 27.000. Nah, Bitcoinnya turun, BTC dominance-nya ada sedikit kenaikan untuk hari ini. Itu tentunya akan menekan banyak altcoin lainnya. Sementara Linear juga masih bergerak dalam kecenderungan downtrend, teman-teman. Dengan volume yang sedikit kecil, kecil ya. Kemudian smart money juga yang tidak terlalu banyak aktivitasnya di market. Linear ini punya ciri khas, dia sering kali ngepam kayak gini. Jadi ini sudah terjadi beberapa kali, teman-teman perhatikan. Linear ini suka nakal ya gerakannya. Jadi dia naik, kemudian setelah naik nyungsep lagi, turun lagi, naik lagi, dan itu terjadi bahkan sebelum-sebelumnya juga kurang lebih mirip. Nah, kalau teman-teman yang ada invest di Linear, maka kesempatan teman-teman untuk jual memang ketika dia benar-benar ngepam. Tapi teman-teman harus perhatikan juga nih, kenapa? Karena eh, ketika dia ngepam itu berarti ada transaksi yang sedang terjadi. Teman-teman harus perhatikan jeli. Ini yang masuk retail atau whales.
Nah, itu yang harus teman-teman pantau ya. Karena kalau yang masuk adalah retail, maka kemungkinan mereka untuk naikin harga itu bakalan sangat sulit, teman-teman. Jadi yang masuk harusnya Wheels, karena Wheels yang bisa punya kontrol yang lebih baik ya dalam menggerakkan harga untuk linear ke depannya. Jadi kalau dari saya sih melihat secara teknikal sementara kita masih dalam proses penurunan dan ada potensi untuk turun lebih dalam lagi ya. Kita belum tahu juga Bitcoin arahnya bakalan kemana. Tapi yang pasti linear sekarang kalau kita perhatikan ada peningkatan volume yang terjadi ini di bulan Februari, Maret, dan juga April yang cukup tinggi juga. Tentunya itu bisa menjadi pertimbangan buat kita melihat sebenarnya linear masih cukup ramai dan masih cukup punya potensi untuk naik ke depannya. Kalau kita perhatikan dari pola yang terbentuk, sebenarnya linear ini membentuk, eh, jadi ada pola namanya descending channel. Ini nggak salah tulisannya. Nah ini polanya kurang lebih teman-teman. Linear kan bergerak turun nih kayak gini di dalam sebuah channel. Nah kita tinggal menunggu nih kapan linear ini menunjukkan tanda-tanda bullish. Tanda-tanda bullishnya adalah ketika dia benar-benar breakout dari level resistance di sini. Maka barulah kita mungkin akan cukup menarik untuk melihat pergerakan linear berikutnya. Sementara memang masih dalam downtrend, tapi kita butuh untuk melihat, memantau lebih lama lagi ya. Mungkin dalam beberapa hari ke depan, kira-kira market arahnya bakalan kemana. Level yang perlu diperhatikan hari ini ada di level support kisaran 0,0088. Kemudian resistance yang cukup penting untuk kita perhatikan kalau dia berhasil breakout adalah di 0,012. Jadi gitu aja buat Bang Jandri, semoga bisa bermanfaat untuk linear. Dan akhir kata saya Andre, makasih.